Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misliawati dalam program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang strategi pembelajaran, yang mana mata kuliah ini diampuh oleh Bapak Didi Effendi MPD. Berikut pemaparan saya. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan guru dan siswa guna mencapai suatu tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Pembelajaran ini sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan, sehingga sistem pembelajaran di kelas tidak monoton atau membosankan, serta dapat membantu siswa dalam mengembangkan pola berpikirnya. Dunia pendidikan, strategi ini dapat diartikan sebagai suatu rancangan sekaligus metode dalam mencapai tujuannya. Pembelajaran adalah suatu rencana yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang dirancang secara khusus. Menurut Hilda Taba, strategi pembelajaran adalah urutan atau pola berpikir guru untuk mengakomodasikan semua variabel pembelajaran, baik secara sadar ataupun secara sistematis. Sedangkan menurut Suparman, strategi pembelajaran adalah gabungan dari beberapa rangkaian, baik bagaimana cara mengorganisasikan materi, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk mencapai proses pembelajaran. Jenis pembelajaran ini yang pertama metode ceramah, yang kedua metode pembelajaran diskusi, yang ketiga metode pembelajaran demonstrasi, yang keempat metode ceramah plus, yang kelima metode pembelajaran resitasi, yang keenam metode pembelajaran eksperimen, yang ketujuh metode wisata, yang metode karya wisata, dan yang kedelapan metode latihan, yang kesembilan metode rancang, dan yang ke-10 metode debat. Metode ceramah. Metode ini merupakan cara yang konvensional, yaitu dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini dianggap metode yang paling praktis dan ekonomis. Yang kedua, metode pembelajaran diskusi. Metode ini adalah suatu pengajaran yang dilakukan dengan cara bentuk praktikum, sehingga siswa dapat melihat langsung apa yang sedang dipelajari. Keempat, metode ceramah plus. Mirip dengan metode ceramah pada umumnya, namun disertai dengan metode lainnya dalam penyampaian materinya. Misalnya yang pertama, metode ceramah plus tanya jawab, yang kedua, metode ceramah plus diskusi dan tugas, dan yang ketiga, metode ceramah plus demonstrasi dan latihan. Yang kelima, metode pembelajaran resitasi. Dalam metode ini, mengharuskan siswa untuk membuat suatu resumen mengenai materi yang telah disampaikan oleh pengajar. Metode eksperimen. Metode ini dilakukan dengan cara kegiatan praktikum atau percobaan lab, sehingga siswa dapat melihat langsung materi pembelajarannya secara langsung. Yang ketujuh, metode karya wisata adalah belajar dengan memanfaatkan lingkungannya atau tempat tertentu untuk memanfaatkan sumber ilmu bagi siswa. Yang kedelapan, metode latihan adalah pengajaran yang dilakukan dengan cara melatih keterampilan atau metode eksperimen. Metode ini dilakukan dengan cara kegiatan praktikum atau percobaan lab, sehingga siswa dapat melihat langsung materi pembelajarannya secara langsung. Yang ketujuh, metode karya wisata adalah belajar dengan memanfaatkan lingkungannya atau tempat tertentu untuk memanfaatkan
Sumber ilmu bagi siswa. Yang kedelapan, metode latihan. Pengajaran yang dilakukan dengan cara melatih keterampilan atau soft skill siswa dengan cara merancang, membuat, atau memanfaatkan sesuatu. 9. Metode perancang. Pada metode ini, siswa dirangsang untuk dapat membuat sesuatu yang nantinya akan diteliti. 10 adalah metode debat. Dalam metode ini, siswa dapat berargumentasi baik secara perorangan maupun berkelompok. Menjalankan strategi pembelajaran yang benar. Yang pertama, mendorong komunikasi kelompok, yaitu tanyakan kepada menjalankan strategi pembelajaran yang benar. Yang pertama, mendorong komunikasi kelompok. Yang pertama, mendorong komunikasi kelompok. Tanyakan kepada siswa apa yang ingin mereka capai melalui belajar dan cara seperti apa yang ingin mereka lakukan dalam menyelesaikannya. Yang kedua, cari tahu teknik belajar yang tepat. Guru diharuskan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh para siswa untuk memanfaatkan dan memaksimalkan waktu belajar. Dan yang ketiga, suasana yang nyaman. Yang nyaman dalam arti mencakup banyak hal, mulai dari kebersihan dasar hingga menjalankan kegiatan belajar dalam suasana yang nyaman dan bebas dari gangguan. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama strategi inquiry atau SPI. Yang kedua strategi ekspositoris atau SPE. Yang ketiga strategi berdasarkan strategi atau SPBM. Yang keempat strategi koperasi atau DSS, dan yang kelima strategi meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB.